jumlah lahan dan hasil kopi kita itu 196.000 ton. Yang artinya selama 12 tahun itu Sumsel penghasil kopi nasional terbesar selama 12 tahun. Namun saya lihat di statistiknya Sumsel punya kopi, tapi provinsi sebelah yang punya Namo. Kopi terbesar itu kan di 4 wilayah ya. Di Empat Lawang, Selatan, Lahat dan Pekaralam. Dan kopi Semendo itu best of the best yang diekspor dari provinsi sebelah itu 90% dari kopi yang Semendo itu. Nah sebenarnya kalau di dalam bisnis itu yang nomor satu itu bukan produksi. Apa tuh Pak? Nomor satu itu pasar. Tokenya dididik juga lah Pak. Oh iya. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kali ini kami tidak di studio, tapi di salah satu kantor yang ini banyak sekali mengurusi tentang orientasi jasa keuangan di Sumatera Selatan. Di kantor OJK Sumsel Bubble ya Pak ya? Oke. Dan di samping saya ada Kepala OJK Sumsel Pak Arifin Susanto. Dan di sebelah beliau ada Pak Rahmadi Nurwanto, Kakanwil Pemendaraan Kementerian Keuangan. Nah, ini dua orang hebat. Tapi tadi sebelum podcast ada arahan kita tidak usah terlalu ngomong soal jasa keuangan. Tapi walaupun ke arah situ, tapi ngomongnya soal kopi. Jadi saya ada satu pertanyaan besar nih. Pak Arifin, apa hubungannya sih jasa keuangan dengan kopi dulu Pak? Sebelum masuk ke inti-inti obrolan kita nih. Ya, terima kasih Kak. Pemirsa yang saya hormati, jadi berawal dari ide besar bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Kenapa? Karena begitu saya ditugaskan di sini 9 bulan yang lalu, saya membaca data-data statistik dan ternyata ada data yang luar biasa ya Pak Rahmadi ya. Jadi kami come up dengan satu kesimpulan bahwa selama hampir 12 tahun yang lalu, tepatnya sejak 2012 itu kita penghasil ya, Sumsel itu penghasil kopi terbesar secara nasional. Yang artinya berarti Sumsel itu punya potensi untuk menjadi pengekspor kopi internasional keempat ya. Karena Brasil, Kolombia dan Vietnam kan setelah itu kan baru kita. Sementara kan kopi Vietnam lagi gagal panen sehingga permintaan terhadap kopi dunia itu luar biasa besar. Nah, berawal dari situ kami coba lihat data secara lebih spesifik dan ternyata betul jumlah lahan dan hasil kopi kita itu 196.000 ton. Yang artinya selama 12 tahun itu Sumsel penghasil kopi nasional terbesar selama 12 tahun. Namun saya lihat di statistiknya Sumsel punya kopi, tapi provinsi sebelah yang punya Namo. Kita tidak sebutkan namanya Pak ya. Sumsel punya petani ada sekitar 390.000 petani, saya lihat di data statistiknya, tapi belum ada sepeser pun devisa yang masuk dari hasil ekspor kopi. Nah, itu yang melatar belakangi kami kenapa OJK ikut-ikutan. Nah, OJK ikut-ikutan kopi. Ternyata salah satu mandat kami adalah bagaimana biar masyarakat Sumsel ini juga melek tentang keuangan. Kenapa? Karena sebagian besar petani, bahkan sebagian besar saya bilang petani itu tidak memiliki rekening, tidak punya akses keuangan, tidak punya akses pembiayaan. Akibatnya adalah begitu kopi-kopinya belum panen petik merah, dipetiklah pelangi karena butuh duit. Seluruhnya dipetik, merah, kuning, hijau, makanya petik pelangi istilahnya. Sebenarnya yang bagus kan hanya yang merahnya saja kan. Nah, kemudian langsung diberikan kepada pengepul. Dan saya sama teman-teman juga udah lihat satu pengepul di daerah Lahat ya, kopi terbesar itu kan di 4 wilayah ya. Di Empat Lawang, Selatan, Lahat dan Pekaralam. Dan kopi Semendo itu best of the best yang diekspor dari provinsi sebelah itu 90% dari kopi yang Semendo itu Pak. Kopi Sumsel ya Pak ya? Sumsel itu, Sumsel. Tapi dia nggak pakai nama Sumsel. Ya benar. Semendo. Semendo. Mereka benar-benar beans kopi yang masih hijau itu dibawalah ke sana. Setiap hari sekitar 30-40 ton. 1 tonnya itu sekitar harga sekarang
70 juta, 78 juta malah kalau realnya. Petani-petani dulu biasanya kan sekitar 35.000 per kilo, sekarang udah 70.000, banyak yang nggak tahu gitu loh. Karena harga kopi dunia sekarang lagi naik Pak ya, luar biasa. Bahkan begitu ada perang ini dan sekarang juga kopi juga menjadi lifestyle ya kata Pak Rahmati itu. Jadi sehari-hari orang butuh kopi, itu demand kopi bahkan termasuk yang robusta yang terbesar di ini semakin tinggi. Makanya harga robusta kira di tataran kopi dunia itu lagi naik. Nah, kaitannya dengan OJK apa? Nah, perluasan akses keuangan. Kenapa? Kalau petaninya tadi nggak punya bank, nggak punya akses keuangan, nggak bisa kredit, akibatnya larinya kemana? Kepada toke, tengkulak situ semuanya. Punya berapa? 1 ton, oke kirim ke sini. Bapak butuh apa? Butuh anak sekolah, butuh beli motor, kasih duluan. Harganya harga lamo 35.000 per kilonya, padahal sekarang harganya sudah 78.000. Bahan bayarnya pakai cash Kak. Kata pakai rekening. Jadi di satu sisi ini juga memberikan satu pendidikan ke masyarakat tentang bagaimana pengelolaan jasa keuangan di mereka. Kalau mereka punya akses keuangan, berarti edukasi mereka, literasi mereka tentang keuangan akan paham. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak lari kepada rentenir, kemudian bisa mengelola uang dengan baik, mensikapi uang dengan bijaksana, dan tidak melakukan pinjaman-pinjaman yang ilegal. Siap, benar. Ya kan? Bunganya Itu tinggi. begitu dia, karena bunganya tinggi banget. Satu bunganya tinggi, yang kedua cara nagihnya ini. Makanya kita berkepentingan sekali OJK itu memberikan akses keuangan. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemarin berdasarkan itu, makanya kami punya inisiatif untuk namanya PED, Pengembangan Ekonomi Daerah. Nah, kami membangun namanya ini sekretariat bersama. Koordinatornya di OJK, kebetulan gedungnya bagus, memadai, dan kami semuanya anggotanya dari Pak Rahmati, dari DJPP, ada dari Bank Indonesia, ada dari BPS, ada dari Bulog, dari ada dari BPKP dan sebagainya. Dan ternyata bagus banget di sekber ini. Kenapa? Kita bisa mengelola perekonomian. Pak Gubernur lebih gampang mengkoordinir, Pak PJ Gubernurnya gampang mengkoordinir, dan kita sering mengadakan rapat breakfast meeting sekaligus ngopi. Siap. Kopinya kopi Sumsel. Dan ternyata manfaatnya apa? Langsung dahsyat sekali. Sekber ini dalam waktu dekat bisa mengendalikan inflasi secara luar biasa, bisa mengurangi judi online dan aktivitas keuangan ilegal. Siap. Jadi tempat yang kami yang harus punya tugas, dan bisa mengembangkan impian kita bersama. Sumsel punya kopi, harus Sumsel sendiri yang secara punya nama. mandiri punya namo. Amin. Caranya cak mano? Caranya ekspor perdana, dan alhamdulillah berkat dukungan semuanya pihak, minggu yang lalu tanggal 19 Januari kemarin, hari 2 hari yang lalu, itu Pak Ketua OJK Pak Mahendra Siregar dan Pak PJ Gubernur meluncurkan ekspor perdana ke Malaysia. Nggak tanggung-tanggung Pak. Kemarin itu berapa ton, kontrak LC-nya itu 10 kontainer. Satu kontainer itu sekitar 20 ton lah, 19,8 ton. Artinya kalau 10 kontainer di kontrak LC-nya, letter of credit-nya. Nah, letter of credit-nya juga menggunakan perbankan. Nah, kalau yang sebelumnya tidak dalam bentuk ekosistem keuangan. Jadi kemarin LC-nya pakai perbankan, yang nerima di Malaysia juga pakai perbankan, yang nerima di Australia juga besar, lumayan sekitar 4 kontainer, satu kontainernya 20. Jadi untuk di Malaysia itu sekitar 200 ton, gede banget. Di Australia itu 80 ton berarti. Sudah kontrak sebulan. Nah, bayangkan kalau itu terus menerus. Nah, jadi satu pakai ekosistem keuangan, yang kedua pakai perbankan. Nah, jadi pengekspornya tadi, sekarang yang nawarin bank banyak sekali. Dan menarik perhatian juga pihak-pihak bank untuk bekerjasama. Pihak-pihak bank kemarin Himbara sudah ikut semuanya. Siap. Dari Mandiri, dari BNI, dari BRI yang paling banyak yang kemarin. Bahkan BSB kemarin juga langsung pengucuran kredit kepada kelompok tani dan sebagainya. Jadi satu itu ekspornya mandiri dari BUM baru langsung. Kemudian yang kedua menggunakan ekosistem keuangan, dan bahkan langsung pada petani dan kelompok tani kemarin sudah ada kreditnya. Nah, yang ketiga yang paling penting apa? Berkesinambungan. Amin. Nah, Benar. Kalau sudah berkesinambungan itu, daya ungkitnya akan luar biasa.
Kenapa kita ngomongin kopi? Karena saya sudah lihat di statistik, memang kita punya karet tapi kan harga dunia lagi nggak bagus. Kemudian sawit sudah dikembangkan juga oleh OJK di tahun yang lalu. Pak Mahendra juga menginisiasi untuk pemberian kredit kepada sawit ya, peremajaan sawit, tapi sudah selesai. Nah, kita yang belum digarap adalah kopi. Yang saya bilang tadi potensinya gede banget, tapi belum digarap. Nah, sehingga kita OJK bersama-sama dengan Sekber, nah itu akan menggarap mulai dari pertengahannya, nanti kalau yang dari hulunya mungkin di Pak Ramadi akan bercerita banyak. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi satu bentuk ekosistem, yang kedua ada pembiayaan kepada petani, pada pengepul, transportasi, ke Pelindo. Nah kemarin kan koordinasi yang bagus dengan Pelindo, dengan yang pelabuhan Pak ya. Pelabuhan ya. Ternyata pelabuhan Bom Baru masih underutilized, artinya kapasitasnya masih sangat besar, bisa untuk dikembangkan sana. Nah setelah ini apakah dimungkinkan komoditas yang lain? Bisa. Nanti kita coba dulu kopi berkesinambungan, setelah itu kita coba komoditas unggulan lainnya. Oke. Ini benar sahabat Ngopi Sumsel, kantor ini sangat nyaman sekali karena di sini disuguhkan kopi dan kopinya bukan sembarangan, dibuat langsung oleh Kepala OJK Sumsel. Ini saya menikmati sendiri sampai cara minumnya pun diajar beliau. Tapi nanti kita ngomong soal barista di segmen podcast berikutnya dengan beliau. Saya ke Pak Rahmadi, Pak. Ini kan lemparan ide luar biasa nih dari OJK nih. Sambutan Pak Rahmadi dan teman-teman, kalau ini kan bagian hilir nih, bagian hulunya seperti apa nih Pak? Nah, jadi sebelum ke sana, mungkin perlu kita pahami ya, ini kebetulan ada Sekber ini kan awalnya karena kita sama-sama di dunia keuangan. Kalau Pak Arifin itu terkait dengan perbankan, dan ini kalau Pak Riki yang PI itu terkait dengan peredaran uang dan sebagainya. Nah kalau kita keuangan negara. Keuangan negara itu ada yang dari APBN, ada yang kita lempar lewat pemerintah daerah. Nah, di situ ada banyak program juga. Karena kan ada program yang terutama untuk UMKM. UMKM ini. Nah, itu banyak sebenarnya. Karena kalau mereka itu pakai kredit komersial tadi, apalagi yang pinjol ya, bunganya luar biasa, sadis. Ini kalau KUR itu 6%. Kalau UMI yang tadi yang awal itu lebih 3-4% saja, jadi nggak begitu itu. Nah, kenapa ini penting? Karena memang mereka itu harus kita support. Negara itu hadir untuk membuat mereka itu bisa punya uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, isu yang paling utama adalah kalau di Sumatera Selatan kita itu pendapatan per kapitanya termasuk tinggi loh. Tapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Nah, kenapa? Karena memang mayoritas itu kalau nggak bekerja di sektor batu bara, sawit yang besar, mereka petani yang termasuk petani kopi. Nah, mereka kenapa? Ya kan mereka jumlahnya banyak, kecil-kecil gitu kan. Dan selama ini mungkin nggak disupport dengan baik. Jadi bisa dimanja sama tengkulak tadi. Toke lah istilahnya. Toke. Nah ini kan kita harus kasihan ya mereka. Akhirnya kalau kita bicara, anggap ini harga kopi yang kalau di mana, yang di itu tadi di tempat mewah harganya 300.000 gitu ya. 300.000. Jangan-jangan porsi 300.000 di petani kopi itu 5.000 aja nggak nyampe. Ini kan nggak fair ya, nggak adil gitu. Yang nggak salah juga, makanya kita berharap, kita mau, ini Pak Arifin luar biasa nih udah buka pasar. Benar. Berarti kan jalur ke sana sudah ada. Nah, gimana kita memastikan mulai dari petani itu juga bisa supply yang bagus. Dan yang kedua, mereka dapat nilai tambah. Jadi kita mau ke depan kita mau mempersiapkan, jadi kita seleksi lah, karena nggak mungkin semua petani nih. Benar. Petani yang siap seperti apa, kita akan melakukan pendataan. Nanti kita bekerja sama nih, berharap terutama mungkin kita mau coba misalnya di Lahat, karena dekat pagar alam sekalian kan. Kita lakukan kurasi, kita data, kita seleksi, nanti yang terpilih kita dampingi itu, kita ajari, kita dampingi. Nah, kalau bisa jumlah itu ya volumenya besar. Nah, kalau mereka perlu modal gimana? Itu tadi. Karena kami punya target juga ini. Kita punya 3 sebenarnya. Yang pertama adalah UMI, ultramikro. Itu kalau mereka belum punya akses perbankan. Jadi masyarakat yang ini sambil memperkenalkan juga ya. Masyarakat boleh. yang tidak punya akses perbankan,
kalau perlu kredit permodalan ada, pemerintah memberikan. Bunganya murah. Dan di awal kalau kita bisa membangun ekosistemnya, nggak perlu agunan. Tapi memang nggak begitu besar, tapi ya nggak apa-apa kan membuka. Nah, kita kerjasama nih. Kenapa? Tadi akses keuangan. Kalau mereka punya rekening, mereka punya tabungan, akhirnya kan tercatat. Ya, benar. Nah, terus mereka punya usaha yang terstandar. Perbankan pasti mau. Kenapa? Karena kredit kur yang dikucurkan perbankan itu juga disubsidi bunganya. Dan kamilah yang memonitor berapa subsidi yang dikucurkan. Selalu. Dan yang sering terjadi adalah kita nggak mencapai target itu. Kita kekurangan, ya perbankan lah teman-teman ya, kekurangan siapa yang mau kita kasih lagi. Jadi gitu. duitnya ada, modalnya besar, tapi yang nggak dikasih nggak ada. Kenapa? Unbankable. Ya itu tadi kan, karena kita nggak menyiapkan mereka. Mereka nggak siap, mereka nggak punya tabungan, nggak punya rekening, nggak punya kemampuan untuk mengelola usaha meskipun kecil kan. Kayak Ultramikro tadi kan bisa untuk yang petani-petani yang kecil, modal kecil, modal awal yang masih ini untuk ngerosting itu cukup modal 5 juta itu kan bisa pakai Umi tadi. Tapi kan banyak nih petani-petani yang kalau dibuka peluang ke situ kan bisa mengembangkan usaha mereka. Itulah yang kita bicara tadi di hulu tadi. Kalau mereka butuh misalnya ternyata mekanisasi. Nah, benar. Itu ada namanya alat mesin pertanian. Kredit juga. Kredit itu. Itu di Sumatera Selatan sampai sekarang belum disiapkan. Belum ada. Alsinta Kopi itu ada alat apa tadi? Ya. Alat produksi alat mesin pertanian mesin pertanian tadi kan bisa juga kalau katakanlah di kopi di lahat dalam bakar alam itu kan untuk menjemur enggak? Setelah petik merah tadi kan dijemur. Dijemur itu perlu kayak tenda pakai dom itu Pak. Dom itu kalau luas itu sekitar 10 juta. Jadi kalau mereka punya ini kan lumayan banget. Kalau pakai dom tadi kalau hujan ini nggak masalah. Tetap jadi pengarangnya tetap pakai natural wash. Karena pakai natural wash itu harganya lebih mahal daripada yang biasa gitu loh Kak. Nah, tapi kalian belum modal. Benar. Sebenarnya nggak gede kalau hanya tenda itu cuma 10 juta. Nah, menyiasati ketidaktahuan mereka, terus apa ya, sampai mereka peluang yang bagus tapi mereka tidak memanfaatkannya. Ini bagaimana Pak Rahmadi? Inilah yang akan kita siapkan. Siap, oke. Jadi kenapa kita mulai dari kopi dulu? Karena kebetulan ekosistem hulunya sudah terbentuk. Nah, hilirnya terbentuk. Kita mau coba masuk hulu. Dan itu akan jadi bersama. Jadi rencananya memang kita pendataan dulu siapa petaninya, nanti kita seleksi lah berapa daya tampung kita nggak sendiri nanti. Kita sudah mengundang asosiasi juga ya, asosiasi yang pengusaha kopi di sini untuk nanti bisa menjadi narasumber dan mendampingi mereka gitu. Kita nanti akan support dari sisi kalau ada akomodasi dan sebagainya kita bisa dukung lah. Nah poinnya adalah yaitu tadi harapan kita yang di hilirnya Pak Arifin tadi nggak putus. Dari mana suplainya? Dari petani ini. Itu yang pertama, target kita. Yang kedua, mereka yang tadinya cuma dapat Pajero misalnya. Yang terima Arifin ceritakan. Ke Alphard lah gitu. Ngerti harganya berapa gitu kan. Ngerti harganya berapa. Nah, jadi mereka yang mendapatkan nilai tambah dari situ gitu. Nah, yang berikutnya begini yang tidak kita paham. Pemerintah kan ingin pertumbuhan ekonomi 8%. Oh, iya. Kalau produksi kopinya seperti sekarang, mereka nggak ngerti meningkatkan produktivitas, itu sangat berat. Tapi kalau mereka ngerti, ternyata kopi ini kita bisa tingkatkan ya, produksinya 2 kali lipat. Lalu kita bisa atur sedemikian rupa sehingga harganya naik. Dan diekspor di Sumsel, di Bom Baru. Itu akan tercatat, dari BPS akan bilang, produksi kopi harganya tadi sekian tiba-tiba 10 kali lipat. Itu bukan 8% lagi itu. Nah, kalau kita bisa begitu terus, tapi ini ya poin penting ya, mungkin titipan juga. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Karena ini tidak hanya kami. Bagaimana nanti kita minta bantuan. Siap. Di kabupaten yang di pagar alam dan sebagainya, lahat dan sebagainya. Gimana tuh? Dinas Pertanian, dinas pemerintah kabupaten. Iya, itu ikut di situ. Apa yang bisa mereka bantu sehingga kita bisa keroyokan rame-rame. Gitu. Ini kembali ke Pak Arifin. Pak Arifin tadi kan kita ngekspor dengan jumlah yang sangat besar. Pak Arifin yakin nih animo masyarakat dunia terhadap kopi Sumsel ini tinggi gitu? Jadi
berdasarkan demand-nya. Bahkan kemarin kan ada satu buyer langsung dari bulenya, bulenya orang Australia. Kita ngomong, what do you think about the original beans from south of Sumatera? Dia bilang, saya tuh merasa karakter kopi Sumatera Selatan itu berbeda. Jadi makanya kenapa disebut Robusta Premium itu, karena Robusta biasanya di dataran rendah, tapi kan tumbuhnya di lahat sama Pagar Alam, which is itu kan 500 ketinggian laut. Ya, jadi rasanya tuh tastinya itu satu ada fruitynya. Biasanya Robusta kan hanya pahit aja, tapi kalau di lahat Pagar Alam Semendo itu ada fruitynya, ada kayak rasa buahnya yang kayak itu tadi. Kemudian yang kedua ada kayak natinya, nati itu kayak kacangnya. Dan karakter kopinya itu meskipun sama-sama Robusta, jauh dibandingin Robusta yang dari Vietnam. Vietnam yang kita bikin susu itu loh, makanya karena saya barista kopi jadi paham ya. Jadi kopi susu yang kalau kopi susu itu yang paling enak kan kopi yang pahit, yang Robusta itu. Tapi Robustanya kita yang di Pagar Alam itu kalau dikombinasikan dengan susu, apalagi ya khususnya Greenfield atau Diamond itu, wah itu akan rasanya kan luar biasa. Jadi kekentalannya dapat, istilahnya natinya dapat, kemudian ada fruitynya. Nah itu yang membedakan karakter kopi di Semendo itu kenapa mendunia, tapi yang menduniakan bukan di kita gitu loh. Nah, jadi message-nya bagaimana kita menduniakan secara mandiri semuanya, ekosistem semuanya, dari petaninya dari lahat, pengepulnya dari Pagar Alam, kemudian petaninya juga dari sana, kemudian ditransport semuanya dibawanya ke Bumbaru, pelabuhan yang sebelah. Kemudian nanti catatannya ke Bea Cukai, catatannya ke Pelindo, sopir-sopirnya dari Lahat bawa ke Palembang juga orang-orang wong gitu Galo. Jadi semuanya perekonomiannya jalan gitu loh Kak. Itu yang membedakan. Apa bedanya kita ekspor dari sebelah sama sini ya beda banget. Semua transaksi ekonomi kalau bisa dari Bumbaru itu indah sekali. Iya, menumbuhkan banyak perekonomian di sana. Perekonomian ini juga karena kan pelabuhannya dekat ya. Jadi iya, benar. Nilai tambahnya itu bisa dinikmati lebih besar. Lebih Coba kalau kita ke provinsi sebelah kan lebih lama lagi kan. Biaya juga lebih banyak loh Pak. Benar. Nah sekarang begitu sudah apa manfaatnya? Nah begitu kemarin sudah ekspor perdana itu minimal sebagai pemantik. Ya. Amin. Pemantik, dan setelah itu nanti coba kan. Ini yang kebetulan ekspornya anak-anak muda ini, anak-anak milenial tuh dari agribisnis sama dari Sylvia yang kemarin itu Malaysia sama Australia itu. Nah, baru banyak sekarang perbankan malah nawar-nawarin Pak. Nawar-nawarin gitu. Sudah bikin daya tarik tersendiri ya. Daya tersendiri. Nah, yang kedua nanti benar para mati akan sama kami. Apakah bisa? Insya Allah kita bisa. Asal selalu kita berkolaborasi. Tapi Pak Arifin yakin nih petani di Sumsel mampu memenuhi kebutuhan ekspor itu? Oh bisa. Untuk dalam negeri aja kita. Ini kan selama ini larinya ke provinsi sebelah. Jadi, iya, bukan jumlah dengan yang sedikit Pak ya. Sama kayak beras ya. Beras kita produsen loh. Penghasil produsen. Tapi kita juga impor beras dari provinsi lain. Kan aneh. Iya benar juga ya. Jadi penghasil kopi terbesar nasional secara statistik 12 tahun itu kita kok 198.000 ton. Jadi gede banget, dahsyat banget. Nah, sementara Lampung yang memang memang produksinya terbatas lah. Sangat terbatas, bahkan mereka shortage juga. Saya masih perlu sekitar 150.000 ton untuk kebutuhan ekspor. Coba bayangkan. Ya, artinya apa? Demand dalam negerinya gede banget, belum lagi demand dari luar negeri. Apalagi ya kita blessing Vietnam itu kemarin gagal panen Pak, kemudian ada kegagalan sana dan ada beberapa yang diinvestasikan. Jadi kemungkinan besar sekarang ini yang akan mendominasi ekspor dunia itu ya Brasil, Kolombia, kita, baru Vietnam malah jadi kemungkinan keempat. Nah kalau bicara soal pendidikan petani-petani terhadap menanam kopi, mengolah kopi, pengamatan Pak Arifin gimana untuk di Sumsel? Masih kurang. Kurang. Ini, kenapa saya bilang kurang? Karena kan kita lihat di statistiknya dari lahan kebun berapa ribu hektar itu penghasilannya rata-ratanya masih kecil 0,8 ton per hektarnya. Seharusnya minimal itu 1 hektar itu sekitar 2 sampai 3 ton. Oh, jauh dari standar ya Pak ya? Jadi kalau dibandingin bahkan Vietnam itu sampai 4 ton Pak. Per hektarnya
per sekali panen. Izin apa tuh yang jadi persoalannya, Pak? Satu, mungkin tanaman kopinya sudah terlalu tua. Remaja. Yang kedua, kemarin kan sudah ada upaya untuk stek itu kayak di cabang kayak gitu. Itu lumayan juga. Sudah mulai ada, tapi kan belum semuanya ada stek. Stek itu bisa nambahin sekitar 200 kilo sampai 300 kilo ya lumayan, Pak. Nah, tapi masih kalau rata-rata masih kecil, masih produktivitasnya masih rendah. Belum lagi kita belum menggunakan teknologi. Betul. Teknologi masih tradisional kan, masih petiknya masih pakai tangan. Masih pakai tangan, dikumpulin pakai ini. Jemurnya masih tradisional di halaman, di pinggir jalan ya begitu. Yang ideal seperti apa ya? Pakai dom tadi yang kayak tenda besar yang untuk ini biar lebih cepat, biar lebih enggak terlalu basah, enggak terlalu kering gitu loh, Pak. Jadi natural wash itu jadi lebih ini, sehingga hasilnya akan lebih banyak yang bagusnya daripada kan nanti difilter kan sebelum ke pengepul kan difilter dulu binsnya apa itu. Nah untuk memberikan pendidikan ini ke masyarakat nih sebagai pihak yang bekerja sama nih, apa yang dilakukan nih? Nah kalau kan tadi benar Pak Rahmati secara kolaborasi dan harus dengan dinas dinas terkait Pak Rahmati ya benar. Terutama di 4 kabupaten penghasil jadi terutama Empat Lawang, Bagus Selatan, Lahat dan Bakar Alam. Sebenarnya kalau Pemdanya mau kita bisa garap semua, tapi kan kita ini jualannya lah yang kita coba pertama kemungkinan besar tadi di Lahat sama Bakar Alam karena kebetulan lokasinya dekat kan. Nah dan saya punya kantor di sana. Jadi mereka nanti saya bisa ini khusus kita coba kolaborasi gimana caranya. Nah Pak Rahmati malah punya kantor di sana. Nah kalau saya karena nggak punya, kami bisa ada kan nanti kegiatan dengan Pak Tito di direktur kami itu nanti akan melaksanakan yang namanya edukasi dan literasi keuangan ke daerah desa Eki. Desa Eki itu kami akan combine antara desa wisata yang ada di Lahat dan Bakar Alam kan indah sekali itu. Di bawahnya itu kan ada kebun kopi ya, nanti sekalian edukasi ke petaninya di sana, ketemu sama mereka. Ini Pak, kayaknya tidak pas kalau ngobrol di kopi tanpa ngopi nih. Nah, sambil ini sahabat Ngopi Sumsel, nanti kita akan mendengarkan semacam tips bagaimana menikmati kopi dari Pak Arifin ini. Boleh Pak, kita boleh. Yang ini ya. Ini spesial sahabat Ngopi Sumsel, tadi saya sudah nyoba tapi akan langsung dari Pak Arifin bagaimana menikmati kopi. Coba. Oke, pemirsa, ini karena pengalaman saya pernah jadi barista kopi ya. Jadi intinya kalau menikmati kopi itu harus dinikmati tanpa gula. Kenapa? Karena kopi yang pas itu adalah kopi yang digiling. Jadi ngopi itu digiling bukan digunting. Nah, kenapa? Karena kopi gunting apa? Karena kopi gunting itu kopi sasetan. Enggak usah saya sebut mereknya ya. Kopi sasetan itu gulanya lebih banyak daripada kopinyo. Jadi satu saset itu kurang lebih sekitar 7 cemplong gula batu itu. Jadi kita kalau minum kopi gunting itu kita minum sirup rasa kopi ya. Sirup rasa kopi. Nah kalau kopi dari Semendo ini dari Lahat Bakar Alam ini Arabica. Ini kita minum kopi ada rasa sirupnya. Kenapa? Karena ada rasa frutinya di sana. Kita coba ya. Jadi kalau biasanya penikmat kopi itu pertamanya dicium dulu aromanya. Terus kita menyeruput kopi, bukan minum. Kalau minum kan glek gitu ya, nothing. Hilang habis 1 gelas tanpa ada perasaan apa. Kalau orang Palembang atau Sumatera Selatan nyeruput ngerti Pak. Karena biasa nyeruput cukup. Ya, selalu same. Hampir sama. Kalau orang-orang boleh itu menikmati cara wine-nya, cara kita menyeruput itu diseruput kenapa harus bunyi? Kenapa? Karena dilempar dari lidah depan ke tenggorokan sebelum diglek. Nah, itu pasti ada taste-nya. Nah, kita coba ya. Coba sama-sama ya. Nah, udah bener caranya, udah bener. Wah. Ini tutorial yang sederhana ini.
Biasanya jadi kalau Italian barista itu dia sebenarnya kalau kopi Arabica seluruh dunia itu ada 36 rasa, Pak. 36 rasa. Jadi saya tuh baru paham 2 atau 3 rasa aja. Jadi masih banyak rasa yang lain, ada karamel, ada coklat, ada nanti ini lebih rasanya lebih ke ada grape-nya, jadi kayak wine-nya ini, sama ada orange-nya, lemon ya. Nah, kenapa kalau kopi-kopi yang Arabica di dataran tinggi itu banyak kan kopi itu sifatnya nyedot rasa, makanya kalau kopi Kintamani itu Pak, nah di sana hasilnya banyak jeruk, dia ada lemon taste-nya lebih fruity-nya lebih ini. Terus kopi yang ada di Harum Manis di Bandung karena banyak ininya, banyak mangganya, mango taste mango. Nah kalau di Semendo ini lebih banyak kepada lemon Pak, lemon dan ada kayak coklatnya sedikit. Jadi Arabicanya lebih kental, lebih ininya terasa itu. Ini sahabat Ngopi Sumsel tadi Pak Arifin juga mengatakan kopi itu tidak pahit dengan membuktikan langsung memakan biji kopi. Dan emang kalau dimakan langsung, kalau dipetik dengan benar ini di roasting dengan benar. Saya membuktikan ya. Ini beans kopi yang biasanya dan dari dipetik, kemudian hijau terus dijemur, kemudian nanti diprosesnya ada natural wash, ada yang difragmentasi, ditahan semingguan untuk keluar menjadi beans kopi, menjadi hijau itu, baru di roasting. Nah, makanya ada roastery itu yang untuk roasting kopi. Nah ini medium light itu yang arahnya coklat ke hitam-hitaman atau ke merah-merahan. Nanti kalau yang dark itu yang lebih hitam. Jadi kopi yang di roasting medium ini nggak pahit ini guys. Ini saya buktikan bahwa kopi itu memang nggak usah dikonsumsi pakai gula. Jadi pemirsa, saya buktikan bahwa kopi itu nggak pahit, nggak. Ini malah justru ada rasa ini ya. Makanya ada cara kita menyeduhnya macam-macam. Yang ini tadi diseduh pakai cara V60, artinya pakai kertas Hario yang bentuknya V itu, yang warnanya putih atau warnanya coklat, kemudian disaring di sana. Atau cara yang kedua pakai yang Vietnam drip kalau ada pakai susu. Benar. Ada juga yang paling populer di seluruh Indonesia di tubruk. Kopi tubruk. Ditubrukin antara air dengan kopinya. Dimasukin ke dalam. Ini. Jadi sahabat Ngopi Sumsel, pokoknya nanti kami minta izin dengan Pak Arifin, entah di sini, entah di rumah Pak Basarudin, karena kami bisa bertiga bertemu ini, karena ini komunikasi yang baik antara Pak Basarudin dengan pihak OJK, pihak Kemenku, dan kami, sehingga kami bisa berada di sini. Terima kasih Pak Asisten 2, Pak Basarudin, selalu sehat, selalu semangat. Itu penyemangat kami, karena benar. Memborin Sekber itu make it happen juga beliau ya. Jadi tidak pernah lelah itu orangnya Pak. Jadi hadirin sekalian, jadi kenapa kita kapal dengan kopi itu, karena satu potensi ekonominya luar biasa. Dan secara sejarah kita 12 tahun penghasil kopi. Nah, kita belum pernah menikmati secara langsung baik bagi petani maupun masyarakat Sumsel tentang kopi itu. Nah, yang ketiga, ini kan kolaborasi yang ini, dan kita kemarin sudah buktikan bahwa ternyata kopi bisa mendunia. Sudah kita buktikan dan kita akan pantau terus ini biar continue karena ada ekosistem tadi. Nah, yang keempat, tadi Pak Rahmadi sudah memancing bahwa akan ada kegiatan lanjutan untuk kita kolaborasikan dengan petani ya Pak, dengan asosiasi kopi, asosiasi Gapok Tani, kelompok tani, dengan pengepul, dengan toke-toke, tapi toke-toke yang manusiawi, yang baik, yang pihak masyarakat Pak ya. Sama kita berikan edukasi, jadi nanti ada ekosistem keuangan inklusif Pak namanya. Jadi Lahat Pagar Alam, nanti kita sambil memetik kopi, sambil menikmati kota Pagar Alam yang sangat indah di sana. Benar. Nah, itu bagus banget ya. Kemarin kan kita juga pernah buktikan waktu ada acara Grand Fondo ya di Ranau. Itu kita langsung panen kebun kopi di sana, kita praktekkan kopi-kopi yang luar biasa enak di sana. Dan Pak Arifin langsung jadi baristanya untuk pejabat-pejabat terkait di sana. Tapi nantilah, kalau untuk ngomong soal barista, nanti kita kesini lagi, kita bicara soal pendidikan barista untuk anak-anak muda dengan Pak Arifin, karena pengalaman beliau tinggi. Pak Rahmadi,
kalau menurut pengamatan Pak Rahmadi, dengan pendidikan yang baik, dengan pelatihan yang bagus, seberapa kali lipat petani akan menghasilkan kopi yang bagus juga? Jadi gini, sebenarnya teknologi kopi ini bukan teknologi yang susah dipelajari. Gitu. Tetapi memang yang diperlukan adalah pertama begini, kita harus pastikan ekosistemnya jalan dulu. Kita udah capek-capek ngajari mereka, ternyata produknya susah dijual, nggak bisa. Nah sebenarnya kalau di dalam bisnis itu, yang nomor satu itu bukan produksi. Apa tuh Pak? Nomor satu itu pasar. Menciptakan pasar dulu. Pasar dulu. Kalau ada yang butuh, baru kita siapkan. Jadi kita itu selama ini salah orientasinya. Kita produksi dulu, nyari pasar. Benar. Jadi ini pendekatan yang saya sangat senang lah, sangat suka. Siap. Begitu Pak Arifin udah membuka di hilir, enak itu nanti. Karena yang di hilir udah nunggu. Kemarin aja saya hanya duduk di sebelahnya Pak Basyar tuh. Kita gara-gara saya ngomong, Pak Basyar yang di hulu kita urusin. Pak Basyar langsung, "Oh, itu berarti ngomong sama ini," gitu kan. Langsung spontan. Ya, nah, begitu ketemu saya bilang, "Wah, ini dia yang klop ya. Pengait-nya kena nih gitu kan." Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana kita bisa ini. Jadi nggak susah. Saya yakin gini. Mungkin bisa jadi ya kalau kita bisa itu tadi bisa melatih mereka tersadar, itu mereka bisa 8 sampai 10 kali lipat. Betul. Dari harga aslinya. Betul. Iya. Betul. Karena kan kalau sudah siap diterima, ini sekarang ya tauke lah yang menikmati. Benar. Karena tadi ya kalau ekspor itu cuma satu, Pak. Mereka itu butuh yang terstandar. Kualitasnya selalu sama, ya kan, jumlahnya selalu tetap karena mereka di sana pasti akan cari, mereka ahli lah dalam memasarkan itu. Tinggal kalau saya butuh sekian bisa nggak ini selalu dipasok. Nah di sini kita kurang keberpihakan nih ke petani. Mereka tidak kita siapkan sehingga paling nggak ya walaupun mungkin nggak akan menghilangkan tauke secara keseluruhan ya, tapi taukenya bisa share lah. Ya udah ini daripada dia mempekerjakan orang yang lebih mahal buat dia kan bisa dialihkan ke petani, dapat ya mungkin nggak naik 10 kali lipat, 3-4 juga udah lumayan gitu. Tokenya dididik juga lah Pak. Ya benar. Gimana Pak Arifin soal toke-toke ini? Jadi toke pun juga benar kita akan didik, malah justru itu akan kita jadikan sebagai mitra. Makanya kalau kami itu istilahnya kalau sering ada acara fokus group discussion di OJK tentang kopi itu adalah business matching. Jadi enggak akan menghilangkan kamu, kamu jadilah sebagai off taker istilahnya kita. Jangan bahasanya lebih ilmiah lah. Off taker. Mengambil alih dari petani-petani. Ya, penting tadi Pak Rahmadi sudah pancing masalah kualitas. Satu lagi masalah konsistensi. Konsistensi tentang bahwa kita akan berpihak atas pada ini, dan yang terakhir continuity. Kalau udah ekspor tapi sekali habis ekspor mati ya udah itu berat itu pasar bakalan kecewa itu. Padahal kita sudah ada, bahkan kemarin bayarnya langsung dari Australia, masih pakai bahasa Inggris itu Australia, Mr. Rian itu, dia kesini dia bilang bahwa akan continue. Dan coba dibayangkan kalau 1 bulan itu sudah 10 kontainer itu yang di Malaysia dan 4 kontainer di Australia, dan itu bisa konsisten per bulan Pak, udah dahsyat itu. Tapi kita yakin Pak Arifin, Pak Rahmadi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kita, Pak Herman Deru dan Pak Haji Ujang, ini ide yang luar biasa Pak Gub, Pak Wagub, dan ini juga demi untuk kesejahteraan masyarakat kopi yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Dan ini harus diteruskan lah, karena respon dari luar pun sudah sangat baik Pak ya. Bagus banget, dan artinya ini kan satu pemantik dari kita, dan nanti kita tinggal tadi kontinuitas tadi. Ya, benar. Kontinuitas, bahkan kalau perlu kemarin Pak pengekspornya itu sempat ngomong ke saya, Pak, ini kan sudah 2 yang kontra LC ya. LC itu letter of credit untuk shipment delivering beans coffee ke 2 negara tadi. Yang berikutnya ada di Nigeria Pak, Algeria. Nigeria itu sudah ambil sampelnya kita. Biasanya kalau sudah ambil sampel itu the upcoming weeks akan segera ekspor lagi juga. Tadi juga saya menambahkan ya, kalau tadi kan kita bilang lahat dalam seolah-olah itu aja gitu. Sebenarnya kalau
dari pemerintah daerahnya, dari kabupaten yang lainnya juga mau, itu kita juga siap gitu untuk ini. Betul. Kan masalahnya ini gini aja. Kalau dari sananya menyambut, apalagi full support, wah luar biasa gitu loh. Ya, kita kan dengan senang hati. Betul Pak Rahmadi, jadi bukan hanya Lahat sama Pagalan, ada Oku Selatan, Empat Lawang. Itu terus ada lagi di daerah Semendo itu malah arah yang Muarainim. Jadi ada beberapa komoditas yang memang bagus, semuanya bagus. Robusta pun juga, Robusta yang kita premium, harganya malah diekspor ke Malaysia kemarin malah harga mahal Pak. Harga istilahnya premium lah. Kenapa kita berkeinginan untuk ekspor kalau hanya dipindah transportasikan ke provinsi sebelah itu kan benar tadi added value-nya kurang besar Pak. Siap, benar. Begitu ada ekspor itu kan per US dollar Pak. US dollar. Nah, begitu konversinya kan dari US dollar ke rupiah. Jadi maksudnya hitung-hitungannya kemana? Ya ke biaya cukainya ke sini. Dan untuk negara lah. Betul. Akhirnya untuk negara dan untuk masyarakat. Ini Pak Arifin, Pak Ramadhan nggak terasa udah hampir sejam kita ngobrol. Ya. Tapi sebelum menutup podcast ini, izin Pak Arifin untuk memberikan sedikit arahan kepada petani kopi, bagaimana mengolah kopi dengan baik sehingga siap juga nanti ketika program ini berkelanjutan dengan pemerintahan berikutnya dengan Pak Hadi dan Pak Ciujang, bagaimana mempersiapkan mereka sebagai petani. Ya, terima kasih hadirin sekalian dan pemirsa dan khususnya kepada petani kopi. Jadi kami melihat secara potensi ekonomi ini produksi yang Bapak Ibu hasilkan di pertanian kopi ini luar biasa potensinya. Nah, tinggal kita coba bagaimana Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan nanti kita coba support untuk akses keuangannya ya, akses keuangannya yang belum punya rekening, kita coba ini biar kalau sudah ada rekening di bank itu minimal untuk memperoleh kredit-kredit yang kecil ya, yang ultramikro atau yang tadi KUR dan sebagainya itu akan lebih mudah dan tidak langsung produksi kopi Bapak Ibu sekalian langsung diberikan kepada para tengkulak, tapi kan bisa juga dijual karena harga kopi sekarang lagi bagus-bagusnya di yang Robusta itu. Yang kedua mungkin kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan ya kualitas produksi dan hasil dari perkebunan kopi ini ya. Sebisa mungkin katakanlah sebelum merah ya jangan kalau bisa kalau nggak butuh banget ya jangan petik pelangi ya, merah kuning hijau dipetik. Nah yang ketiga ya mungkin kita mulai bersama-sama belajar tentang mengelola keuangan ya, mengelola keuangan karena kalau hanya untuk sekedar makan hidup beli handphone dan kita sehari-hari ya Bapak memproduksi tapi kurang ada nilai tambahnya. Tapi kalau coba dengan kualitas yang bagus, kemudian dipetikkan juga bagus, kemudian dijemurnya dengan bagus, dengan pembersihan dan pengelupasannya juga bagus, harganya juga akan lebih bagus ya karena harga kopi dunia sekarang lagi tinggi-tingginya itu ya, nggak seperti 10 tahun yang lalu, sekarang lagi mahal-mahalnya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kita akan berkolaborasi nanti kalau ada kelompok tani ya Pak. Itu akan lebih mudah. Jadi kalau ada kelompok tani itu kalau katakanlah ada kredit modal kerja dan sebagainya akan lebih mudah karena nanti bisa bersama-sama. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Arifin. Nah untuk Pak Rahmadi, hal ini tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Perlu kerjasama dengan Pemda dan dinas terkait. Pesan dari Pak Rahmadi ini untuk dinas terkait dan pemerintah kabupaten kota. Ya, jadi salah satu yang menurut kami selalu jadi isu kita ya ketika kita mencoba untuk membuat perubahan atau perkembangan ekonomi di daerah adalah kita itu kalau saya bilang seperti kalau di pelajaran matematika itu kayak vektor yang arahnya berlawanan semua. Okay. Sehingga titik itu tidak pernah bergerak. Kalau kita mau bergerak mestinya arah vektor itu paling enggak mengarah ke utara atau kemana yang sama gitu. Nah, di sini pentingnya kolaborasi. Dan kita sudah memulai, di sini ada sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu kebetulan ini, tapi sebenarnya yang diharapkan ini siapapun itu, baik pemerintah daerah, dinas, bahkan kelompok petani, siapapun bisa datang ke sini untuk berdiskusi, untuk berbagai hal dan membahas. Kita paham ini kebetulan di Palembang agak jauh, tapi nanti kita bisa menggunakan kantor-kantor kita yang ada di daerah
untuk lokasi yang di sana. Nah, saya rasa ini waktunya ya. Kebetulan kita juga akan ada pemerintahan baru ya di sini gitu ya. Kalau bisa nanti kita benar-benar tidak hanya ini ya, banyak sebenarnya kalau bicara terkait dengan kebutuhan dari mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebetulan uangnya lewat kami gitu loh. Apapun itu lewat kami. Jadi kalau kita bisa tahu gitu, ini uangnya ada di mana, tapi kita harus duduk bareng bagaimana itu tadi. Jangan mungkin pemerintah kabupatennya ke utara, pemerintah provinsi ke selatan, pemerintah pusat ke timur, akhirnya tarik-tarikan gitu, nggak bisa bergerak. Jadi kita berharap gitu. Nah, kami siap nanti. Bahkan kita akan proaktif lah. Ya, kita akan mengundang dan sebagainya. Tapi kalau toh di hari pertama nanti kepala daerah yang baru mau ngundang kami, mau ngajak bicara, kita siap untuk hadir ya. Amin. Demikian Pak. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel, kita ucapkan terima kasih untuk Pak Rahmadi dan Pak Arifin. Semoga selalu sehat, selalu sukses, dan selalu memikirkan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Untuk pemerintah ke depan, ide yang luar biasa, tujuan yang sangat mulia, dan semua demi kemakmuran kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Kita dorong, kita wujudkan. Saya mengutip pernyataan dari Pak Arifin, ini harus berkelanjutan, bukan sampai di sini saja. Kita ingat bahwa masyarakat Sumsel, kopi adalah produksi yang sangat luar biasa untuk memakmurkan masyarakat Sumatera Selatan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.